Baik, ada 3 kesepakatan sebelum materi kita mulai. Ada di rumah, perhatikan ini. 3 kesepakatan ini yang pertama, perhatikan. Harus fokus. Harus apa tadi? Harus fokus. Nah, sepakat atau tidak itu tergantung, ada ya. Gila atau tidak tergantung kesepakatan sebetulnya. Contoh sederhana, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan di jalanan orang gila sepakat tidak pakai baju, nah, berarti kan orang gila. Kalau Anda lepas baju di jalan, berarti kan Anda orang gila. Jadi sepakat atau tidak itu, gila atau tidak itu tergantung kesepakatan, ya. Kesepakatan pertama dari semua yang ada di rumah, kesepakatan pertama semuanya harus fokus. Harus apa ada deh? Fokus. Nah, ya. Sebelum ada deh materi ini kita mulai, kita fokus dulu. Siap? Oke. Kesepakatan kedua dari yang ada di rumah, semua yang ada kesepakatan kedua harus gembira. Harus apa ada deh? Gembira. Coba ada tawa dulu. Gembira dulu ya. Dan kesepakatan ketiga, semua yang ada di rumah ada deh harus berikan respon. Berikan apa? Respon. Kira-kira responnya positif atau negatif? Positif dong. Kalau Anda misalkan di rumah sedang live tapi di sampingnya ada handphone, lagi, berarti itu responnya positif atau negatif? Pasti negatif. Ya, berikan responnya positif. Kalau saya bilang angkat tangan, tolong angkat tangan. Katakan saya, tolong katakan saya. Siap ya? Oke, berarti ada berapa kesepakatan? 3 kesepakatan sebelum materi dimulai. Kesepakatan pertama tadi harus fokus. Kesepakatan kedua kita harus gembira, dan kesepakatan ketiga kita harus berikan respon yang positif. Siap? Baik, kita mulai ya. Sukseslah semudah mungkin. Sukses semudah mungkin. Supaya apa? Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri sedini mungkin. Kalau Anda sudah sukses semudah mungkin, apalagi apapun Anda bisa beli secepat mungkin. Nah, mandirilah sedini mungkin supaya apa? Kita bisa mengurangi beban hidup orang tua kita sedini mungkin. Yang mana pengorbanan mereka sangat luar biasa untuk kita. Bayangkan pengorbanan perjuangan mereka sampai Anda saat ini luar biasa, dan tiada tara pengorbanannya, tidak bisa dibeli oleh apapun. So Anda ada di rumah harus mandirilah sedini mungkin, ya. Dan ingatin satu lagi, tundalah pacaran selama mungkin. Nah ini dia, tunda pacaran selama mungkin. Saya tanya dulu yang ada di rumah, pacaran boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Bisa boleh, bisa enggak? Ya, yang enggak boleh itu pacaran seperti apa? Yang boleh pacaran seperti apa? Saya akan jelaskan. Pacaran yang boleh, pacaran nanti yang setelah lulus S1, boleh itu. Sudah punya kerjaan, sudah punya jabatan, boleh itu. Ya. Nah, kenapa boleh? Karena pacarannya berkelas. Gitu ya, naik motor aja anggun, naik motor yuk, nggak mau, padahal mau kelas, ya kan. Tapi pasarannya nggak usah lama-lama, 2 hari langsung nikah, taruh aja ya. Nah, yang nggak boleh seperti apa? Pacaran anak TK nggak boleh, anak SD nggak boleh, anak SMP boleh nggak boleh, SMK boleh nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Ya karena kata orang kemarin, pacaran dari TK sampai SMK itu pacarannya cabai-cabean. Naik motor bertiga, berempat, berlima, ya kan. Nah, yang tengah-tengah teriak-teriak, yang belakang loncat-loncat, wah nyungsep. Oke lah, adik ya. Saya tanya adik semua yang ada di rumah, siap? Tolong berikan respon. Siapa di antara adik semua yang ada di rumah yang kepingin banget sukses semudah mungkin? Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Tolong katakan saya. Katakan saya. Baik, yang kepingin banget mandiri sedini mungkin, biar cepat bahagian orang tuanya, angkat tangan kanannya, katakan saya. Katakan saya. Oke, terakhir pertanyaannya, yang kepingin banget menunda pacaran selama mungkin. Nah, ini pasti nggak mau angkat tangan. Nah, ya kan? Oke. Ya, baiklah. Bersama saya Rana Satria selama 30 menit ke depan kita akan bahas soal itu, bagaimana caranya bisa sukses dan mandiri sedini mungkin. Siap? Siap ya? Siapkan catatannya, siapkan alat tulisnya. Nanti ada tugas-tugas yang akan kami sampaikan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perhatikan ya. Coba tanya gini, tangannya gini yang ada di rumah. Dari tangannya gini semua. Ada 3 hal penting. Semangat sama. Ada 3 hal penting
yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa sukses semudah mungkin. Ulang-ulang, ada 3 hal penting yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses semudah mungkin. Oke, balik tangannya gini, yuk semua. Ada 3 hal penting yang harus kita hindari supaya kita bisa menjadi seorang pribadi-pribadi yang sukses semudah mungkin. Oke ya. Nah, 3 hal penting yang pertama, tolong catat adik-adik, supaya kita bisa sukses sedini mungkin adik-adik. 3 hal penting yang pertama, miliki dulu tujuan yang jelas. Miliki apa? Tujuan yang jelas. Catat. Yang pertama, miliki dulu tujuan yang jelas. Sudah? Nah, contoh sederhana. Budi sama Ani nyetop taksi. Taksi. Berhenti nggak taksinya? Berhenti dong. Nah, setelah berhenti Pak sopir nanya apa kira-kira? Mau kemana? Budi sama Ani menjawab, saya tidak tahu Pak, tidak tahu mau kemana. Jalan nggak taksinya? Jalan nggak taksinya? Jalan, tapi tidak tahu arah. Jalan tapi tidak tahu arah. Nah, Anda baru sadar setelah 200 km kemudian si Budi sama Ani bertanya kepada Pak sopir, Pak sopir, kok argonya sudah 200.000? Pak sopir malah menjawab begini, salah siapa tadi nggak tahu arah, nggak tahu mau kemana. Oke, kalau gitu kita sepakat ke Bandung. Sepakatnya kemana Dede? Ke Bandung. Ya. Di perjalanan hujan besar. Di perjalanan apa? Hujan besar. Geledek di mana-mana. Pohon api tumbang. Tiang listrik goyang-goyang. Pak sopir nanya begini, Anita, ke Bandung mau ngapain? Saya mau jenguk orang tua yang sedang sakit. Budi, ke Bandung mau ngapain? Saya ke Bandung mau minum cendol Bandung. Kira-kira alasannya kuatan mana? Anita atau Budi? Ayo, alasannya kuatan mana? Anita atau Budi? Pasti Anita. Kenapa Anita? Karena mau jenguk orang tua yang sedang sakit. Nah, di perjalanan tadi hujan besar, geledek di mana-mana, pohon api tumbang, tiang listrik goyang-goyang. Kira-kira yang membatalkan ke Bandung, Anita atau Budi? Budi. Kenapa Budi? Karena Budi tidak punya alasan yang kuat. Kata Budi begini, Pak, nggak usah di Bandung saja Pak, di Jakarta juga banyak channel Bandung. Saya takut petir Pak. Oh ya sudah, turun saja. Budi turun. Anita jadi ke Bandung? Jadi, kenapa? Karena alasannya kuat. Karena alasannya kuat. Nah, pertanyaannya, apakah Anita sampai Bandung? Belum tentu. Anita belum tentu sampai Bandung. Kenapa? Karena Anita belum tahu caranya. Nah, berarti Anita harus tahu caranya nyampe Bandung seperti apa. Berarti harus rambu-rambu lalu lintasnya harus dipatuhi, rambu-rambu jalannya harus dipatuhi, ya. Berarti kalau belok kiri belok kiri, arah Bandung. Berarti ada 3 hal penting harus kita miliki kalau Anda mau sampai tujuan. Ya, yang pertama, miliki tujuan yang jelas. Yang kedua, alasan yang kuat. Yang ketiga, caranya harus benar. Jadi dimanapun Anda berada, sekolahnya dimanapun Anda, negeri swasta dimanapun Anda, yang pertama harus miliki dulu tujuan yang jelas. PR untuk Anda yang ada di rumah, saya tanya Anda di rumah sekolah di SMK Budi Warman 2. Oke, mana lagi saya tanya, singkatannya apa? Me, Ji, Ku, Hi, Bi, Niu, betul? Me, lihat warna apa Anda? Merah. Ji, jingga, Ku, kuning. Hi, hijau. Ya kan? Merah, kuning, jingga. Anda yang Anda hafalkan bukan warnanya, tapi yang Anda hafalkan singkatannya. Kalau Anda punya buku yang tebalnya segini, bagaimana caranya supaya Anda bisa menghafal buku yang tebal segini? Apakah Anda apakah Anda baca semua? Apakah Anda baca semua? Ya dibaca dong, masa nggak dibaca ya kan? Nah, bagaimana cara supaya Anda membaca menyenangkan? Nah, kan itu pertanyaannya. Bagaimana caranya Anda membaca menyenangkan dengan buku tebal seperti ini? Libatkan otak kanan Anda. Libatkan apa? Otak kanan Anda. Karena kebanyakan orang membaca hanya melibatkan otak kiri, saudaraku. Gampang stres, gampang lupa. Ya kan? Nah, kalau Anda membaca pakai otak kanan, bagaimana? Ini dia, saya kasih tips untuk Anda. Otak kiri dan otak kanan itu fungsinya beda. Otak kiri apa fungsinya? Otak kiri fungsinya logika, urutan,
sistematis, analisis. Itu otak kiri. Membaca, itu otak kiri. Kebanyakan orang menggunakan otak kiri ya. Nah makanya gampang stres. Nah otak kanan fungsinya apa? Kreativitas, konseptual, gagasan, gambar, warna, irama, melodi, bermimpi. Otak kanan. Nah, libatkan otak kanan ketika belajar bagaimana caranya. Libatkan warna. Libatkan apa ada deh? Warna. Anda libatkan stabilo. Kalau Anda suka warna merah, Anda siapkan stabilo warna merah. Kalau Anda suka stabilo warna kuning, libatkan stabilo warna kuning. Kalau Anda suka stabilo warna hitam, libatkan stabilo hitam. Karena stabilo hitam nggak kelihatan. Baca 3 lembar dulu. Baca berapa lembar dulu? 3 lembar dulu. Anda baca 3 lembar dulu, setelah itu Anda buat singkatan. Anda singkat yang penting-pentingnya seperti mejiku hibiniu. Anda buat singkatan, Anda baca ulang. Paham? Anda stabilo dulu, setelah Anda stabilo baca lagi. Setelah itu Anda buat singkatan seperti mejiku hibiniu. Jadi kemana-mana Anda gak usah bawa bukunya, Anda cukup bawa singkatannya. Jelas? Gak usah bawa bukunya, cukup bawa apanya? Singkatannya. Siap? Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama Anda harus buat singkatan. Yang kedua, bagaimana cara bisa menghafal dengan baik supaya Anda langsung bisa bau? Bau. Jadi kalau Anda banyak alasan berarti banyak sampahnya, berarti Anda bau. Ya kan? Nah, contoh sederhana. Contoh nih, sebaik apapun alasan itu sama. Anda datang terlambat. Harusnya Anda setengah 7 sudah datang ke sekolah, Anda jam 8 belum sampai sekolah. Alasannya apa Anda? Pak, maaf ya, saya sholat duha dulu di rumah. Bukan sholat duhanya yang sampah, tapi Andanya yang sampah. Kenapa sholat duhanya di rumah? Di sekolah juga sudah difasilitasi sholat duha. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Jadi hindari yang namanya alasan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Hindari yang namanya excuse. Apa itu excuse? Minta dimaklumi. Maklumnya Bu, saya nggak punya buku. Maklumnya Bu, saya kan orang nggak mampu. Maklumnya Bu, saya kan rumahnya jauh. Kalau Anda rumahnya jauh, Anda supaya bagaimana cara supaya tidak kesiangan? Ya Anda berangkatnya pagi-pagi, betul. Saya perhatikan baik-baik. Dulu di kampung, saudaraku, saya berangkat sekolah SMA itu 5 kilo. Bayangkan, kalau saya berangkatnya setelah subuh, itu pasti terlambat. Saya jalan kaki. Saya berangkatnya kapan? Sebelum subuh. Bayangkan setiap hari. Hutan saya lalui, sungai saya seberangi. Serius, ya itu yang namanya excuse. Anda harus hilangkan. Yang pertama tadi apa? Blame. Yang kedua tadi apa? Excuse. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Anda harus hilangkan yang namanya justify. Ulang ya. Yang pertama tadi Anda harus hilangkan namanya alasan. Yang kedua Anda harus hilangkan namanya excuse atau minta dimaklumi. Dan yang ketiga, Anda harus silakan yang namanya justify atau membenarkan orang lain. Ini justify, membenarkan orang lain hebat, tapi Anda tidak mau berubah seperti orang itu hebat. Contoh, Anda katakan si Ani pintar. Oh, si Ani pintar ya? Pantas saja dia orang tuanya guru. Nah, hanya O doang yang dia katakan. Oh, dia sukses ya? Pantas saja orang tuanya sukses. Anda hanya berkata O saja. Anda rubah kata O jadi yes. Yes, Ani sukses, saya pun bisa sukses. Yes, Ani kaya, saya pun bisa kaya. Yes, Ani pintar, saya pun bisa pintar. Bagaimana caranya? Nih, caranya sederhana. Kalau Anda mau sukses cepat dengan orang yang Anda anggap dia sukses, deketin dia. ATM. Yuk katakan semua. ATM. Apa? ATM. A-nya amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Amati bagaimana caranya dia bisa sukses. Tiru, Anda ikuti apa yang dia lakukan ketika mau sukses. Modifikasi, Anda improvisasi, Anda modifikasi supaya apa? Supaya tidak menjiplak seperti dia gitu ya kan, suksesnya. Nah, amati, tiru, dan modifikasi. Ulang ya. Ada 3 hal penting supaya kita bisa menjadi orang pribadi yang sukses yang harus kita miliki. Yang pertama, Anda harus memiliki tujuan yang jelas. Contoh, apa tujuan Anda sekolah di sini? Yang kedua, Anda harus memiliki alasan why, bagaimana caranya. Why? Kenapa saya harus sekolah di sini? Alasannya harus kuat ya. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya Anda bisa sukses sekolah di sini. Paham? Oke. Yang ketiga, yang 3 hal penting harus Anda hindari. Yang pertama,
Yang pertama hilangkan yang namanya blame, banyak alasan. Yang kedua yang harus Anda hilangkan yang namanya excuse, minta dimaklumi. Dan yang ketiga yang harus Anda hilangkan namanya justify, membenarkan orang yang hebat, tapi kita tidak mengubah seperti dia hebat. Oke? Dah, sudah catatannya sudah? Oke, catat lagi nih, perhatikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa, saya punya tips bagaimana caranya supaya kita bisa belajar mudah, cepat, dan mengerti. Siap? Belajar mudah, cepat, dan mengerti. Tidak gampang lupa, cepat nangkap. Nah, siap? Oke ya, Anda tulis lagi, Anda catat lagi bagaimana caranya supaya kita bisa belajar mudah, cepat, mengerti, bisa nangkap. Siap ya? Siap? Nah, yang pertama yang pertama buat singkatan. Yang pertama apa? Buat singkatan. Tulis, buat singkatan. Contoh, saya tanya yang ada di rumah. Siapa di antara Anda yang pernah lupa warna pelangi? Ayo. Ada yang pernah lupa warna pelangi? Tidak pernah lupa warna pelangi. Kenapa? Karena dari TK sampai sekarang Anda hafalkan warna pelangi apanya? Warnanya atau singkatannya? Kasih singkatannya. Oke, warna pelangi saya tanya singkatannya apa? Me, di, ku, hi, bi, niu. Betul? Me, lihat warna apa Anda? Merah. Ji, jingga, ku, kuning. Hi, hijau. Ya kan? Merah, kuning, jingga. Anda yang Anda hafalkan bukan warnanya, tapi yang Anda hafalkan singkatannya. Kalau Anda punya buku yang tebalnya segini, bagaimana caranya supaya Anda bisa menghafal buku yang tebal segini? Apakah Anda masukkan? Apakah Anda baca semua? Yuk, apakah Anda baca semua? Ya dibaca dong, masa nggak dibaca ya kan? Nah, bagaimana cara supaya Anda membaca menyenangkan? Nah, kan itu pertanyaannya. Bagaimana caranya Anda membaca menyenangkan dengan buku tebal seperti ini? Libatkan otak kanan Anda. Libatkan apa? Otak kanan Anda. Karena kebanyakan orang membaca hanya melibatkan otak kiri, saudaraku. Gampang stres, gampang lupa. Ya kan? Nah, kalau Anda membaca pakai otak kanan bagaimana? Ini dia, saya kasih tips untuk Anda. Otak kiri dan otak kanan itu fungsinya beda. Otak kiri apa fungsinya? Otak kiri fungsinya logika, urutan, sistematis, analisis. Itu otak kiri. Membaca itu otak kiri. Kebanyakan orang membaca pakai otak kiri ya. Nah, makanya gampang stres. Nah, otak kanan fungsinya apa? Kreativitas, konseptual, gagasan, gambar, warna, irama, melodi, bermimpi. Otak kanan. Nah, libatkan otak kanan ketika belajar. Bagaimana caranya? Libatkan warna. Libatkan apa ada deh? Warna. Anda libatkan stabilo. Kalau Anda suka warna merah, Anda siapkan stabilo warna merah. Kalau Anda suka stabilo warna kuning, libatkan stabilo warna kuning. Kalau Anda suka stabilo warna hitam, libatkan stabilo hitam. Karena stabilo hitam nggak kelihatan. Ya kan? Baca 3 lembar dulu. Baca berapa lembar dulu? 3 lembar dulu. Anda baca 3 lembar dulu. Setelah itu Anda buat singkatan. Anda singkat yang penting-pentingnya seperti Meiji Kuhibinium. Anda buat singkatan. Anda baca ulang. Paham? Anda stabilo dulu. Setelah Anda stabilo, baca lagi. Setelah itu Anda buat singkatan seperti Meiji Kuhibinium. Jadi kemana-mana Anda gak usah bawa bukunya, Anda cukup bawa singkatannya. Jelas? Gak usah bawa bukunya, cukup bawa apanya? Singkatannya. Siap? Siap? Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama Anda harus buat singkatan. Yang kedua, bagaimana cara bisa menghafal dengan baik supaya Anda langsung bisa menyerap pelajaran-pelajaran Anda. Nah, yang kedua, saya kasih tip Anda. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Nih, saya akan kasih Anda praktek-praktek ya. Siap ya? Baik. Yuk coba, yuk katakan semua. Yang ada di rumah, ulang ya. Nanas. Sudah siap? Nanas. Bola basket. Gajah. Susu. Sosis. Tinta hitam. Rumput. Rantai. Mobil. Cangkir. Ayo, ada yang bisa mengulang? Dari nanas sampai cangkir? Ayo, bisa ulang nanas sampai cangkir? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Nanas, bola basket, gajah,
susu, sosis, tinta hitam, rumput, rantai, mobil, cangkir. Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang nanas sampai akhir berurutan? Ayo silakan yang bisa ngulang. Ada? Nah, kenapa nggak bisa? Karena tidak tahu caranya. Karena tidak tahu apanya caranya. Jika Anda tahu caranya, seketika Anda bisa. Ya, jika tidak tahu caranya, jika tahu caranya, seketika Anda bisa. Ini simpel sebetulnya. Siap? Kita perhatikan. Oke, semua yang ada di rumah pegang kepalanya. Anda katakan nanas. Bisa mengatakan nanas, ya. Nanas. Jadi ketika Anda ingat kepala, ingat apa, Dede? Nanas. Ingat apa? Nanas. Oke, sekarang pegang kuping Anda. Bayangkan kuping Anda segede kuping gajah. Segede kuping apa, Dede? Gajah. Ayo kata semua, gajah. Kata semua, gajah. Berarti ingat kuping, ingat apa? Gajah. Oke, sekarang Anda pegang hidung Anda katakan semua, susu. Aha. Berarti ingat hidung, ingat apa? Susu. Ingat apa? Susu. Oke, sekarang kita ulang. Ini apa? Nanas. Bola basket. Nanas. Sorry, nanas. Pegang mata Anda, pegang mata bola Anda, mata Anda, bayangkan mata Anda keluar segede bola basket. Bola pada deh, basket. Ketika ingat mata, ingat apa? Basket. Siap? Basket. Berarti yuk ulang. Nanas. Bola basket, gajah, susu. Siap? Siap ya? Oke, sekarang pegang mulut Anda, pegang mulut Anda. Setiap hari Anda makan sosis. Makan apa, Dede? Sosis. Berarti ingat mulut, ingat apa? Sosis. Siap? Oke, sekarang Anda pegang gigi Anda ngaca, giginya hitam. Kayak tinta hitam. Berarti ingat gigi apa, Dede? Tinta hitam. Berarti yuk kata semua, tinta hitam. Sekarang pegang dagunya, bayangkan ada jenggotnya seperti rumput. Seperti apa? Berarti ingat dagu, ingat apa? Rumput. Ingat apa? Rumput. Cek, ini semua yang di rumah, yuk semua perhatikan. Ini apa? Nanas. Ini apa? Bola basket. Ini apa? Gajah. Ini apa? Susu. Ini apa? Sosis. Ini apa? Tinta hitam. Ini apa? Rumput. Aha, bisa? Bisa. Sekarang adik-adik pegang lehernya. Bayangkan adik-adik pernah dirangkai sama mama Anda karena sering keluar malam. Berarti ingat leher, ingat apa? Rantai. Katakan semua, rantai. Oke, sekarang adik-adik pegang pundaknya. Bayangkan setiap hari adik-adik jalan di jalan raya, kanan kiri Anda lewat mobil. Lewat apa? Mobil. Berarti ingat pundak, ingat apa? Yuk katakan semua, mobil. Mobil. Oke, sekarang ada begini, bayangkan setiap hari Anda minum pakai cangkir. Minum pakai apa? Cangkir. Berarti ingat tangan, ingat apa? Cangkir. Kata semua, cangkir, cangkir, cangkir. Ya, cangkir. Oke, ulang. Siap? Ini apa? Nanas. Ini apa? Bola basket. Ini apa? Gajah. Ini apa? Susu. Ini apa? Sosis. Ini apa? Tinta hitam. Ini apa? Rumput. Ini apa? Rantai. Ini apa? Mobil. Ini apa? Cangkir. Baik. Bisa? Bisa. Berarti kaitkan dengan hal-hal yang gokil. Itu kuncinya. Semakin Anda menemukan hal yang gokil, kaitkan pelajaran Anda dengan hal gokil itu. Pasti ingat, karena otak Anda cenderung merespon hal yang gokil. Betul toh? Otak itu cenderung merespon hal yang gokil. Kalau misalkan Anda kesulitan menghafal rumusan-rumusan atau menghafal pelajaran-pelajaran yang menurut Anda sangat sulit, Anda temukan hal yang gokil, kaitkan dengan hal yang gokil itu, pasti sampai kapanpun Anda ingat. Contoh, coba ini apa? Pasti Anda bilang susu. Sudah jelas hidung, Anda bilang susu. Iya atau ya? Oke, tepuk tangan dulu yang di rumah. Oke ya. Nah, mau tahu cara yang ketiga? Bagaimana caranya supaya Anda bisa belajar mudah menangkap dan mudah mengerti? Oke, saya punya cerita. Waktu itu ya. Nah, waktu itu saya lari pagi di UI sana.
serengseng sawah mau ke UI sana lah ya. Nah, setelah saya jalan kemudian saya bertemu orang yang aneh, sangat aneh. Orang ini duduk di samping stasiun UI sambil membaca buku komat kamit. Dia baca buku. Orang-orang menghindar karena dipikirnya dia itu orang gila. Tapi saya enggak, saya deketin. Ternyata setelah saya tanya, bapak ini siapa? Ternyata bapak ini namanya Pak Roni. Pak Roni siapa? Saya tanya begitu. Saya pakar psikolog UI. Wow, saya kebetulan ini mau belajar psikolog. Bagaimana cara belajar dengan baik? Aha, saya tanya, Pak, menurut Bapak bagaimana dong cara belajar yang baik? Kan Bapak pakar psikolog. Oke, ceritanya ini saya Pak Roni sedang baca buku ceritanya. Perhatikan ya, saya Pak Roni, Anda itu saya. Ya, ceritanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ceritanya saya sedang baca buku nih. Belajar, saya mau baca bukunya belajar Al-Quran saja. Ya kan? Belajar apa? Al-Quran. Contoh misalkan di tangan saya ini Al-Quran. Telinga saya dengar atau enggak? Dengar atau enggak? Dengar, karena saya nggak baca. Coba saya baca. Ini ceritanya, ini Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, dengar? Dengar, kenapa dengar? Karena dibaca. Karena apa? Dibaca. Nah, berarti cara yang ketiga supaya kita belajar dengan baik, cepat nangkep, Anda harus baca. Harus apa? Baca. Kenapa harus Anda baca? Karena pakar psikolog ini berkata begini. Jika telinga kita mendengar, ulang-ulang ya. Jika telinga kita mendengar, akan masuk otak Anda minimal 20% untuk mengingat. Ulang ya. Jika telinga kita mendengar, akan masuk otak Anda pelajaran minimal 20% untuk mengingat. Berarti ketika Anda belajar, bukan hanya dalam hati begini, tapi dibaca. Kalau Anda belajar dalam hati, hanya mata dan hati Anda yang tahu, sementara telinga Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda belajarnya dibaca, yuk saya katakan, mata melihat, mulut berbicara, telinga mendengar, hati merasakan, tangan meraba. Berapa indera? 5 indera sekaligus Anda pakai ketika belajar. So Anda akan masuk ke otak Anda minimal 20% untuk mengingat. Itu kata pakar psikolog. Berarti ketika belajar jangan hanya dibaca dalam hati, tapi Anda harus baca. Usahakan telinga Anda mendengar. Nah, oke, ulang. Ada 3 cara bagaimana cara Anda belajar dengan baik supaya bisa menangkap. Yang pertama adalah buat singkatan. Buat apa? Singkatan. Yang kedua, kaitkan dengan hal-hal yang gokil. Semakin gokil, Anda semakin ingat. Temukan hal yang gokil. Pelajaran apa yang sulit, Anda temukan hal yang gokil. Anda kaitkan hal yang gokil itu, Anda pasti ingat. Jos. Yang ketiga, Anda usahakan dibaca. Usahakan apa? Dibaca. Telinga Anda mendengar ketika belajar. Paham? Paham? Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke karakter. Perhatikan Anda semua. Orang itu ada 3 tipe ternyata. Berapa tipe? 3 tipe. Yang pertama, ada orang tipenya orang cerdas. Tipenya orang apa? Cerdas. Yang kedua, ada orang tipenya orang pintar. Orang apa? Pintar. Yang ketiga, ada tipe orang yang bodoh. Ya, apa ada deh? Bodoh. Nah, orang cerdas seperti apa? Orang cerdas belajar itu butuh waktu. 1 jam belajar baru nangkep. Sementara orang pintar, karena memang IQ-nya sangat tinggi, saudaraku, ini orang belajarnya nggak usah lama-lama, sebentar langsung nangkep. Ada orang satu lagi orang bodoh. Saya tanya Anda, orang bodoh itu seperti apa? Anda tahu? Ya, pasti orang malas yang nggak pernah belajar, pasti bodoh. Tapi Anda bukan orang bodoh. Anda belajar mesti sebentar, belajar lama sebentar, Anda bisa nangkep. Siap? Nah, sepintar apapun Anda, secerdas apapun Anda yang ada di rumah,
Jika Anda tidak bisa menempatkan diri Anda ada di mana, saya jamin Anda sulit untuk sukses. Paham? Ulang ya. Sepintar apapun Anda, secerdas apapun Anda, jika Anda tidak bisa menempatkan diri Anda ada di mana, saya jamin Anda sulit untuk sukses. Contoh, tidak semua alumni UI sukses, betul? Tidak semua alumni ITB sukses, betul? Tidak semua alumni UGM sukses, betul? Coba, kurang pintar apa mereka? Mereka masuk juga karena kepintarannya, betul ya? Nah, banyak juga alumni UI yang jadi Gojek, betul ya? Banyak alumni ITB yang jadi Gojek, banyak. Ayo, salahnya di mana? Kepintarannya atau apanya? No, salahnya gimana? Karena dia tidak bisa menempatkan dirinya ada di mana. Ini kaitannya dengan potensi. Kaitannya dengan apa, Dede? Potensi. Berarti Anda harus temukan dulu potensi Anda. Temukan dulu potensi Anda ada di mana. Setelah itu Anda gali potensi Anda, Anda eksplor potensi Anda. Anda bisa sukses. Nah, sekarang begini. Bagaimana cara mengeksplor potensi? Bagaimana cara menemukan potensi karena? Bisa beberapa cara. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Potensi itu ada alamiah, muncul alamiah. Orang suksesnya usia 50, usia 60 karena potensinya baru dapat usia itu. Ada juga orang sukses muda. Kenapa? Karena dia potensinya keluarnya di usia itu. Nah, jadi potensi itu ada alami tumbuhnya. Potensi itu ada bisa diekspor kita sendiri. Ya, nah potensi Anda biasanya perhatikan baik-baik ya. Potensi itu muncul, Anda coba bayangkan. Anda waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, Anda punya passion apa? Anda punya potensi apa? Anda punya prestasi lah. Anda punya prestasi apa? SD punya prestasi nyanyi, saya juara nyanyi. SMP juga saya prestasi nyanyi, juara nyanyi. SMA saya juga prestasi. Itu potensi Anda. Anda gali potensi itu supaya nanti jadi sukses Anda di bidang itu. Paham? Nah, kalau potensinya banyak bagaimana? Karena saya punya potensi, itu namanya multi talent. Anda boleh kalau misalkan Anda kuat, potensi Anda gali semuanya. Tapi menurut saya baiknya potensi yang menonjol yang Anda tonjolkan. Paham? Paham ya? Good. Perhatikan baik-baik. Nah, yang berikutnya kaitannya dengan karakter apa? Nih, coba yang di rumah tolong katakan. Jika karakter Anda baik, maka potensinya baik. Jika potensinya baik, maka masa depan Anda baik. Ulang. Jika karakter baik, maka potensinya baik. Dan jika potensi baik, masa depan Anda baik. Dan jika karakter Anda jelek, potensi pun pasti jelek. Kenapa orang banyak yang jadi maling? Nah, karena karakternya sudah jelek, karakternya maling, potensinya maling, ya kan? Nah, tapi karakter Anda, kalau karakter Anda baik, maka potensi Anda baik, masa depan Anda pasti baik. Saya tanya, siapa di antara Anda yang kepingin banget masa depan Anda baik? Angkat tangan, katakan saya. Katakan saya. Katakan saya. Good. Ya, berarti yang harus Anda miliki dulu yang pertama tadi apa? Karakter Anda harus baik. Nah, bagaimana caranya supaya karakternya baik? Karena simple. Nih, catat. Bagaimana cara menumbuhkan karakter baik? Sederhana. Ada 3 cara lagi. Ada berapa cara? 3 cara supaya kita bisa menumbuhkan karakter baik. Yang pertama, buku apa yang Anda baca? Yang pertama apa? Buku apa yang Anda baca? Kalau Anda baca-baca buku yang baik, ya itu potensi Anda itu baik, ya kan? Jadi Anda bisa baik karena Anda baca-baca buku yang baik. Yang kedua, video apa yang Anda tonton? Kalau Anda video-videonya nggak jelas Anda tonton, pasti masa depan Anda jelas apa enggak? Ya nggak jelas. Video Korea karena Koreaan. Saya tanya Anda, ya artis Korea yang terkenal yang meninggal siapa? Ayo, Anda pasti tahu. Oke, pasti tahu. Atau artis Korea yang terkenal saat ini apa? Siapa? Pasti Anda tahu, ya kan? Karena dari SD, SMP, SMA itu Korea semua rata-rata. Nah, dari sekarang coba, nggak salah juga Anda lihat Korea, ya. Tapi jangan Korea terus dari pagi sampai malam dong. Ya, ada saatnya Anda tonton video-video yang baik, video-video yang jelas, supaya masa depan Anda baik. Yang pertama,
buku apa yang Anda baca. Yang kedua, video apa yang Anda tonton. Dan yang ketiga, teman seperti apa yang Anda temani. Karena saya nggak mau pilih-pilih teman. Oke, good, bagus. Tapi kalau Anda mau jadi baik, jangan semua teman Anda dekatin dong. Ada teman-teman baik yang Anda dekatin. Teman-temannya nggak baik, ya sebatas kenal saja. Anda nggak usah temenin. Karena khawatirnya Anda jadi tidak baik. Karena lingkungan itu, kata pakar psikolog, 70% akan mempengaruhi karakter Anda. Lingkungan ya. Lingkungan 70% akan mempengaruhi karakter Anda. Jika Anda masa depannya membaik, Anda pilih lingkungan yang baik. Paham? Good. Pertama tadi apa? Apa yang Anda baca? Yang kedua, video apa yang Anda tonton? Yang ketiga, teman seperti apa yang Anda temani? Itulah Anda. Sip? Ya? Dah, ada semua. Perhatikan. Jika Anda sudah melakukan itu, buku-buku yang Anda baca baik, video-video yang Anda tonton baik, ya, teman-teman seperti lingkungan Anda baik, kira-kira potensinya bagaimana? Baik atau jelek? Potensinya pasti baik. Kalau potensinya baik bagaimana? Masa depan baik atau jelek? Ya pastinya baik. Sederhana? Sederhana. Masuk akal? Coba tanya begini. Goyang-goyangkan di kepala Anda. Tepuk jidat dengan semua. Masuk akal, masuk akal. Ya tak ya? Baik ada semua. Untuk sukses masa depan Anda, untuk mengejar prestasi di sekolah Anda, pastinya ada rintangan, ada hambatan, ada tantangan. Betul? Nah, dari rintangan itu, dari hambatan itu pastinya Anda akan menemukan dua bisikan. Menemukan apa? Dua bisikan. Bisikan yang pertama ada namanya bisikan malaikat. Yang kedua ada namanya bisikan setan. Nah, bisikan malaikat seperti apa? Yang membisikkan kedua telinga Anda supaya Anda berbuat yang baik. Yang membisikkan kedua telinga supaya Anda fokus untuk mengejar impian Anda. Yang membisikkan kedua telinga Anda supaya Anda bilang bisa. Itu bisikan malaikat. Yuk kata semua. Saya bisa. Saya harus bisa. Saya yakin bisa. Ulang semua. Saya bisa. Saya harus bisa. Saya yakin bisa. Itu bisikan apa? Malaikat. Nah, yang kedua adik-adik, ada namanya bisikan setan. Bisikan apa adik-adik? Setan. Nah, ini kebalikannya. Bisikan setan itu apa? Yang membisikkan kedua telinga Anda supaya Anda berbuat hal yang tidak baik. Yang membisikkan kedua telinga Anda supaya Anda mundur dari impian Anda. Waduh, nyerah saya. Nah, itu bisikan apa? Yang bisikan siapa? Supaya Anda menyerah dari belajar? Setan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari bisikan setan? Ini dia. Saya tanya dulu, setan ada berapa golongan? Setan ada berapa golongan? Setan itu ada dua golongan. Ada dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Betul? Nah, setan dari golongan jin seperti apa? Setan dari golongan manusia seperti apa? Setan dari golongan jin ketika Anda belajar, tidur aja tidur. Sudah selesai belajarnya. Itu setan. Golongan jin. Kalau setan dalam golongan manusia seperti apa? Gak usah belajar dah, kita FL bareng yuk. Ya. Kita main bareng yuk. Nah, perhatikan baik-baik. Itu setan dalam bentuk manusia. Nah, bagaimana cara menghindari itu, setan-setan itu? Perhatikan baik-baik. Caranya bagaimana? Ruqyah. Caranya apa, Dede? Ruqyah. Nah, sebaik-baiknya ruqyah siapa? Nah, sebaik-baiknya ruqyah bukan ustadz yang jenggotan seperti ini, bukan. Tapi sebaik-baiknya ruqyah adalah diri Anda. Karena ustadz meruqyah Anda, tapi sementara diri Anda nggak mau setan keluar dalam tubuh Anda, malah dipelihara setan itu. Kira-kira setannya keluar apa enggak? Ya enggak. Karena Allah akan merubah diri Anda ketika Anda berubah diri Anda. Ya kan? Jadi Anda berubah dengan cara apa? Ya Anda berubah dong. Bukan orang lain yang menuntut Anda harus berubah, tapi diri Anda harus berubah. Ya, nah ruqyah diri Anda sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara mau ruqyahnya? Anda bisa baca surah An-Nas. Baca surah apa? An-Nas.
Anda bisa surah Anas? Nah, ini yang muslim pasti tahu. Kalau yang nggak tahu, mungkin muslimnya baru kemarin. Nah, surah Anas. Ayo kita baca-baca dulu surah Anas yang ada di rumah siap. Jadi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan hal yang baik, baca surah Anas. Sebelum sholat juga Anda baca surah Anas. Ya, sebelum ngaji Anda baca surah Anas dulu. Ya, siap ya? Oke. Ayo kita baca surah Anas. Semua siap ya? Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh, berarti setan ada berapa golongan? 2 golongan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Paham? Oke, ya. Nah, Anda ruqyah sebelum Anda belajar. Ruqyah sebelum belajar. Jadi ketika sholat jangan Anda bayangkan ketika sholat Anda betul, ya. Anda ketika sholat juga kebanyakan ketika sholat gak usah betul ya. Anda Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Anda khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin, ingat utang. Nah, yang membuat Anda ingat utang siapa? Setan. Berarti sebelum sholat juga Anda ruqyah dulu. Bagaimana caranya? Baca surah Anas atau Anda baca Qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ayatul Allah. Ya. Nah, bisikan-bisikan setan itu seperti apa? Contoh, gak mungkin berhasil, gak mungkin bisa sukses sekolah Budi Warman 2, misalkan, itu bisikan setan ya. Gak mungkin bisa berprestasi, mustahil, ngaca dong ngaca, mas saya bisa dapat nilai terbaik, itu bisikan setan. It's not you, mustahil, you bisa sukses, mustahil, bisa kaya, mustahil, itu bisikan setan. Hati-hati dengan bisikan-bisikan itu, karena bisikan-bisikan itu akan merebut impian-impian Anda, saudara. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh bisikan itu, dan kemudian Anda masukkan bisikan-bisikan malaikat. Oke, sekarang yang ada di rumah, coba tulis bisikan setan. Tulis. Yang pertama, gak mungkin. Yang kedua, masa iya. Yang ketiga, mustahil. Yang keempat, ngaca dong ngaca. Yang kelima, it's not you. Oke, yang keenam, sombong amat sih lo. Yang ketujuh, nggak mungkin, nggak mungkin. Sudah? Sudah. Sudah. Kemudian Anda sobek buku Anda sobek catatan Anda. Siap, Anda sobek. Kemudian Anda bejek-bejek catatan Anda. Siap, bejek-bejek. Oke. Siap? Siap ya? Kemudian Anda lempar bisikan itu sejauh-jauhnya. Ayo lempar bisikan itu sejauh-jauhnya. Anda lempar semua. Nah. Oke ya. Sekarang bisikan-bisikan setan tidak ada dalam diri Anda. Yang ada adalah bisikan-bisikan malaikat. Oke ya. Nah, bagaimana caranya juga supaya bisikan-bisikan setan itu terhindar dari Anda? Selain ruqyah, bagaimana caranya? Yang pertama, ada 7 cara. Ada berapa? 7 cara. Yuk katakan semua. Ada 7 cara menangkal bisikan-bisikan setan. Ada 7 cara penangkal bisikan-bisikan setan atau bisikan-bisikan virus. Ada 7 cara. Yang pertama apa? Yang pertama berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ruqyah itu berlindung kepada Allah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika belajar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika melakukan aktivitas selain baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama tadi apa? Berlindung kepada Allah. Yang kedua, dibuat terdengar lucu. Nah, kalau ada teman-teman Anda yang bilang gini, gak mungkin you bisa sukses, gak mungkin bisa berprestasi,
Nggak mungkin dapat peringkat, nggak mungkin, ngaca dong ngaca. Aha. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Itu virus. Itu bisikan setan. Ya, itu bisikan apa? Setan. Anak bilang gini, lucu banget lo. Anak ngakak di depan teman Anda yang bilang seperti itu, lucu. Setannya pergi, ya kan? Karena Anda anggap lucu. Ya, dibuat terdengar lucu. Yang ketiga, alihkan perhatian. Alihkan perhatian. Kalau ada setan yang menggoda Anda, ngajak main nggak jelas, ngajak nonton nggak jelas, alihkan perhatian. Friend, you mau sukses bareng? Kalau mau sukses bareng, yuk kita belajar bareng. Kan gak enak kalau saya sukses nanti Anda gagal. Mendingan kita sukses bareng. Daripada nonton terus, daripada main terus, ayo kita belajarlah sekarang. Jos, alihkan perhatian. Alihkan apa? Perhatian. Yang berikutnya, tutup telinga. Nah, kalau ada teman-teman Anda yang berwujud manusia padahal setan, tutup telinga. Anda ngajak gak benar, tutup telinga. Tutup telinga Anda. Tutup apa? Telinga Anda. Tutup telinga. Anda nggak kuat, tutup telinga aja. Lama-lama setannya pergi. Lama-lama setannya apa? Pergi. Nah, yang berikutnya, beri antivirus. Beri apa? Antivirus. Anda, kalau misalkan Anda temanannya bilang gini, gak mungkin bisa tercapai impiannya, ya kan? Ya, jangan bermimpi besar lah, jangan muluk-muluk lah. Nanti kalau nggak tercapai impiannya bagaimana? Anda langsung kasih antivirus. Justru friend, saya bermimpi besar supaya sukses saya besar. Kasih antivirus. Antivirus apa tadi? Justru. Pakai kata justru. Justru friend, saya bermimpi besar supaya saya mendapatkan impian besar, supaya saya mendapatkan sukses besar. Pakai kata justru. Justru friend, saya ini belajar nih giat sekali supaya pas prestasinya baik. Pakai kata justru. Justru friend, saya ini bekerja keras untuk bekerja supaya apa? Supaya saya dapat prestasi baik, supaya saya dapat penghasilan baik. Pakai kata justru. Pakai kata apa? Justru. Bagaimana kalau tidak tercapai impiannya? Nah, ini virus lagi nih. Bagaimana kalau tidak tercapai impiannya? Anda kasih lagi antivirus yang lain. Saya akan cari cara bagaimana cara tercapai impian saya. Saya akan cari cara sekuat tenaga saya supaya saya tercapai impian saya. Itu ya. Bagaimana cara? Saya akan cari cara bagaimana caranya supaya saya tercapai impiannya. Itu antivirusnya. Bukan pesimis sih. Gak usah muluk-muluk lah impiannya. Nah, antivirus lain nanti ada di buku saya. Mudah-mudahan terbit tahun ini, mohon doanya. Di kesibukan saya, mudah-mudahan saya menyempatkan untuk buat buku. Mudah-mudahan terbit di tahun ini. Mohon doa, itu impian. Jos? Oke, ya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana cara menangkal virus, cara menangkal bisikan-bisikan setan? Yang terakhir adalah lari. Adalah apa, Dede? Lari. Ingat ya, bukan lari dari masalah, tapi lari dari bisikan setan. Boleh. Kalau Anda ada masalah juga boleh. Kalau Anda lari dari bisikan setan, itu baru boleh. Jos? Sip? Ya toh ya. Ya toh ya. Terakhir, saudaraku, perhatikan baik-baik. Saya punya cerita. Cerita ini tolong Anda resapi dengan baik. Ceritanya singkat dan penuh makna. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ada namanya Naruto. Naruto ini ceritanya anak nakal. Semua orang lewat dia tendang, dia ludahin. Nah, hampir semua orang di sana itu benci sama si Naruto. Ini ceritanya di Jepang sana, ya kan? Nah, hanya satu orang yang dia belum kerjain, namanya Sensei. Namanya apa, Dede? Sensei. Nah, one morning, kemudian si anak kecil ini berkunjung ke rumah Sensei itu sambil membawa. Dia gendong burung di belakang. Ingat, gendong burungnya di mana? Belakang. Kemudian si anak kecil ini bertanya kepada Sensei, Sensei, menurut Anda burung yang saya pegang ini mati atau hidup? Apa jawaban Sensei? Sensei menjawab dengan bijak sekali. Hai anak kecil, mati atau hidupnya burung Anda bukan di tangan saya. Jika Anda katakan mati, pencet saja burungnya.
lama-lama akan mati. Dan jika Anda katakan hidup, biarkan burung Anda. Lepaskan, kasih makan burung Anda lama-lama hidup. Jadi adik-adik semua, sukses dan tidaknya masa depan Anda bukan tangan siapapun. Guru sekalipun no, sukses masa depan Anda bukan di tangan guru Anda. Teman Anda no, sukses masa depan Anda bukan di tangan teman Anda. So, sukses dan tidaknya masa depan Anda di tangan Anda masing-masing. Sampai jumpa. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.